Bab 8. Andrea mencuci wajahnya. Ia akan segera tidur malam ini. Rencana untuk kabur tidak boleh gagal karena ia bangun kesiangan. Sean masuk ke dalam kamar ketika Andrea sudah selesai mencuci wajahnya. Andrea menatap Sean dengan saksama. "Kenapa?" tanya Andrea, membuat Sean tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sean berjalan ke arah lemari dan mengambilkan handuk kecil, lalu memberikannya pada Andrea. "Terima kasih," ujar Andrea, membuat Sean menganggukkan kepalanya. "Tidurlah, aku akan pergi sebentar," ujar Sean. Dengan mantap Andrea menganggukkan kepalanya. "Jam berapa kau pulang?" tanya Andrea, membuat dahi Sean berkerut. 3 atau 4 jam ke depan." "Kenapa?" jawab Sean bertanya kembali. "Tidak apa-apa, hanya ingin bertanya saja," jawab Andrea cepat, membuat Sean menganggukkan kepalanya mengerti. "Baiklah, aku pergi, tidur yang nyenyak." Hati-hati." Andrea tersenyum senang ketika Sean pergi dari kamar. Andrea bahkan tidak peduli kemana Sean pergi. Andrea duduk di sisi ranjang. Ia sedang memikirkan misinya. Sean pulang setelah 4 jam kemudian. Sekarang pukul 10 malam, jadi Sean akan pulang sekitar pukul 1 pagi. "Aku harus pergi sekarang juga." Tidak, 30 menit aku pergi dari sini. Untuk berjaga-jaga kalau nanti Sean tiba-tiba pulang. Kau tidak boleh tidur deh, untuk 30 menit saja. Andrea terus bolak-balik ke dalam kamar, membuat Sean yang belum pergi memperhatikan Andrea cukup lama. Apa yang sedang wanitaku pikirkan? Sean ingin tetap di rumah dan memperhatikan wanitanya terus-menerus. Tapi jika dia tidak pergi, Sean takut hilaf. Sean tahu selama ini Andrea selalu menjaga kesuciannya, bahkan setelah berpacaran 5 tahun dengan Samuel. Andrea sama sekali tidak pernah memberikan kesuciannya pada Samuel. Dan Sean tidak akan memaksa Andrea. Nanti jika sudah waktunya dan Andrea sudah mengizinkannya, maka Sean dengan senang hati menerimanya. Sean mengambil senjatanya dan memasukkannya ke dalam jasnya. Ia harus pergi menyusul Dave untuk melakukan transaksi di sana. Apalagi yang Sean harapkan tetap tinggal bersama Andrea. Tentu saja Sean sangat ingin, tapi apa daya, Andrea sama sekali tidak butuh kehadirannya. Cukup Andrea ada di dekatnya, selalu Sean sudah merasa dunianya ada. Andrea adalah dunia untuk Sean. Setelah sampai ke lokasi transaksi dan semua berjalan dengan lancar, dari mana Sean tahu? Sean mengetahui dari jauh karena Dave dan Mr. Louis bersalaman, dan itu sudah membuat Sean yakin bahwa transaksi kali ini aman. "Kenapa kau kemari? Seharusnya kau menikmati masa pengantin baru kalian," ujar Dave, membuat Sean tidak bergeming dan menghitung jumlah senjata yang terisi di dalam mobil mereka. Sean mengumpat kesal karena terdengar suara mobil polisi dari jauh. Dengan gerakan cepat, Sean memasukkan senjata-senjata dan uang mereka ke dalam mobil. "Masukkan semua tanpa sisa, cepat," perintah Dave, membuat banyak pria berpakaian hitam langsung menuruti perintah Dave. "Lois, sialan," Sean mengumpat geram. Sean sengaja menyuruh mobil yang dibawa anak buahnya melaju duluan. "Biarlah polisi-polisi ini dari dirinya dan juga Dave akan menanganinya." "Kau siap?" tanya Dave dari mobil lain yang tepat berada di samping mobil Sean. Sean tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. "Kau mendapatkan lawan yang salah, Lois," ujar Dave dengan semirik evilnya. Sean dan Dave berhasil mengelabui polisi dan sampai di markas dengan aman. Sekarang yang tidak aman adalah Mr. Lois karena dengan beraninya menelpon polisi dan kabur begitu saja. Andrea mengutuk dirinya sendiri karena berhasil kabur tapi tidak menemukan jalan keluar. Bagaimana bisa mansion sebesar dan seluas milik Sean benar-benar berada di tengah hutan begini? Andrea sama sekali tidak ada pemikiran sama sekali akan mempunyai mansion, bahkan rumah kecil pun di dalam hutan. Bagaimana jika tiba-tiba rumahnya diserang binatang buas dan semacamnya? Andrea terus berpikir, bagaimana jika ia tetap di mansion? Pasti ia akan aman di sana. Belum lagi Sean tidak berniat mencelakainya di sana. Tapi tetap saja Andrea harus pergi karena orang tua dan juga Samuel pasti akan khawatir padanya. Andrea ingin orang-orang tidak khawatir terhadapnya. Itu saja. Satu lagi. Andrea ingin melanjutkan pernikahannya yang gagal karena ia diculik oleh Sean. Andrea merasakan kepalanya sangat pusing karena entah sudah berapa jam ia berkeliling tapi hanya menemukan jalan yang sama. Kepalanya benar-benar pusing sekarang. Kemana arah jalan yang benar? Bagaimana Sean bisa dengan mudah keluar masuk ke dalam hutan? Andrea melambai-lambaikan tangannya ketika ada mobil melintas di hutan. Malam begini untung saja ada mobil yang melintas.
Lambaian tangan Andrea terhenti. Bagaimana kalau itu adalah mobil Sean? Andrea berniat kabur, tapi sayangnya mobil itu berhenti tepat di depannya. Andrea menyipitkan matanya melihat siapa yang turun dari mobil. Bukan perasaan lega, namun perasaan semakin takut karena yang turun dari mobil adalah orang lain, bukanlah Sean. Entah kenapa Andrea merasa kalau Sean datang, ia akan merasa sangat lega. Ayolah jantung, kenapa kau begini? Bukankah ini lebih baik? Andrea mulai mengutuk dirinya lagi. Bisa-bisanya ia memikirkan Sean sekarang. Andrea memperhatikan pria yang baru saja turun dari mobil. Andrea bisa menerka jika pria itu seusia dengan ayahnya. "Nona, apa Anda perlu tumpangan?" tanya pria yang baru saja mengkhianati Sean, yaitu Lois. Andrea tidak menjawab, ia diam. Andrea sekarang sangat ketakutan. Sekarang ini apalagi ketika ia melihat ada salah satu orang Sean sedang mengemudi dengan pistol di kepalanya. Kenapa Andrea tahu itu karena salah satu orang Sean? Karena sudah sangat jelas setelan jas yang digunakan pria itu sama persis yang digunakan oleh Dev. Dan Andrea sangat ingat itu. Lalu siapa pria yang dihadapannya sekarang? "Aku mau ke kota," jawab Andrea menetralkan suaranya agar tidak kelihatan jika sekarang ia sedang ketakutan. "Bagus, kami juga ingin ke kota. Mari Nona, aku akan mengantar Nona dengan selamat." Andrea tidak menjawab, ia tampak sedang berpikir. Bagaimana mobil yang ia tumpangi ini adalah musuh Sean? Apakah ia akan selamat? "Ayolah Nona, saya bukan orang jahat, saya orang baik," ujar Mr. Lois, lalu membuat Andrea geleng-geleng kepala. Mana ada orang jahat yang mengatakan mereka orang baik? Andrea memperhatikan sekelilingnya, mau kabur pun ia tidak bisa, jadi ia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan paksa. Mau berteriak minta tolong pun percuma, karena ini adalah hutan dan tidak ada yang bisa mendengarkan teriakannya. Sedangkan di mansion, Sean sangat berang karena mengetahui Andrea kabur dan tidak ada satu orang pun yang sadar akan itu. Periksa semua CCTV di sekitar hutan dan temukan Andrea secepatnya. Jika tidak, kepala kalian menjadi taruhannya. Perintah Sean membuat orang-orang Sean segera bergerak cepat mencari keberadaan Andrea. Jangan lupa like, comment, subscribe. To be continue.